Halo semua, perkenalkan nama saya Indri dan di sesi kali ini saya akan membawakan mata pelajaran ekonomi untuk jenjang SMA. Oke, kita langsung mulai aja ya. Menurut kalian itu konsumen atau bukan? Oke, tentunya iya. Karena selama kita hidup dan beraktivitas di muka bumi ini, kita pasti memerlukan yang namanya untuk mengonsumsi suatu barang atau informasi atau dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas teori pada perilaku konsumen yang bernama hukum Gosen yang ditemukan oleh Hermann Heinrich Gosen yang sering juga dikenal dengan hukum pertambahan kepuasan yang semakin menurun, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya The Law of Diminishing Marginal Utility. Jadi, apa sih itu hukum pertambahan kepuasan yang semakin menurun? Oke, pertama-tama kita harus tahu ketika konsumen mengonsumsi suatu hal, itu tujuannya untuk memperoleh kepuasan yang maksimum. Kepuasan maksimum. Makanya ketika seorang konsumen udah mencapai kepuasannya yang maksimum, dia akan merasa puas dan kebutuhannya terpenuhi. Nah, di hukum Gosen itu sendiri, total manfaat atau kegunaan yang dirasakan konsumen ketika mengonsumsi suatu barang itu dinamakan total utility. Total utility atau utilitas. Lebih singkatnya TIU. Oke. Kemudian ada yang namanya marginal utility. Utilitas marginal. Utilitas marginal. Disingkatnya MU. MU itu merupakan pertambahan dari TIU itu sendiri. Jadi, ketika seorang konsumen terus mengonsumsi suatu barang, maka TIU-nya akan terus naik. Nah, MU-nya itu sendiri adalah mengukur berapa sih pertambahan dari TIU itu dari konsumsi pertama, konsumsi kedua, konsumsi ketiga, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kakak akan lanjutkan dengan menggunakan grafik ya. Oke, di sini kita gambar dulu X dan Y-nya. Y-nya ini, X-nya itu kuantitas barang yang dikonsumsi. Y-nya itu total mengonsumsinya, total konsumsinya. Kita ambil contoh ketika kita haus, ketika seseorang minum air ya. Nah, ketika seseorang haus, dia akan memutuskan untuk, saya mau minum air. Oke. Konsumen tersebut akan berjalan ke dispenser dan mengambil gelas pertamanya. Di sini, dia akan minum air di gelasnya yang pertama. Di gelas yang pertama, dapat diasumsikan total kepuasannya misalnya 30. Dari dia kehausan, tidak minum air, akhirnya dia minum air di gelas pertama, dia merasakan, wah nilainya 30.
saya sangat puas karena rasa haus saya lebih reda sedikit. Tapi si konsumen ini masih merasa haus. Jadi dia memutuskan untuk mengonsumsi gelas yang kedua. Dia minum air lagi. Nah, di gelas yang kedua ini total kepuasannya 45 misalnya. Dia merasa lebih puas lagi karena dia sudah mengonsumsi gelas yang kedua. Tapi kalian bisa lihat di sini. Pertama itu dari 0 ke 30, nilai pertambahannya itu atau nilai MU-nya adalah 30. Kemudian dari kelas pertama ke kelas kedua, MU-nya hanya 15. Inilah yang dinamakan dengan total dengan pertambahan kepuasan yang semakin menurun. MU yang semakin menurun. Oke, karena masih merasa belum puas atau sedikit lagi masih haus, jadi dia mengonsumsi gelas yang ketiga. Nah, di gelas yang ketiga ini dia merasakan sudah sedikit kenyang atau tidak begitu haus lagi. Nah, anggaplah nilai total konsumsinya itu 50. Nah, jadi ada pertambahan hanya 5 di sini. MU-nya atau pertambahan kepuasannya hanya 5. Oke, karena dia merasa mungkin masih bisa satu kelas lagi, akhirnya orang yang haus ini mengonsumsi minum air lagi untuk gelas yang keempat. Apakah TU-nya meningkat? Tentunya TU-nya atau total utilitasnya masih meningkat. Misalnya di angka 55. Hanya bertambah 5. Dari 50 ke 5 total konsumsinya hanya bertambah 5. MU-nya hanya 5. Jadi, bisa kalian lihat di sini. Pertama dari MU-nya 30, kemudian ke 15, kemudian menurun ke 5, kemudian nambahnya hanya 5 lagi, sama dengan yang sebelumnya. Jadi disitulah dikatakan konsumen telah mencapai total konsumsi atau total utilitas yang maksimum. TU maksimum. Kemudian di sini kita tarik garis MU-nya, garis pertambahan total utilitasnya. Nah, ketika menurut hukum Goossens itu sendiri, ketika konsumen mencapai total kepuasan yang maksimum, disitulah pertambahan total kepuasannya 0. Jadi kepuasan maksimum diperoleh ketika TU max MU sama dengan 0. MU-nya tidak mengalami pertambahan lagi, seperti di gelas ketiga ke gelas keempat. Sama-sama 5 MU-nya. Jadi di gelas keempat ini, orang yang haus tadi mungkin sudah merasa cukup mengonsumsi airnya, minum airnya. Jadi setelah di gelas yang keempat, apa yang terjadi? TU-nya sudah mulai menurun, MU-nya juga mulai negatif. Sehingga ketika TU-nya mulai menurun dan MU-nya mulai negatif, konsumen itu pasti memutuskan untuk berhenti minum air karena dia udah nggak haus lagi, tidak sehaus sebelumnya gitu. Jadi
itulah hukum Gosen atau hukum total pertambahan kepuasan yang semakin menurun, atau the law of diminishing marginal utility. Satu hal yang perlu kalian ingat supaya lebih mudah mengingat hukum Gosen ini sendiri. Kalian hanya perlu mengingat bahwa sebagai konsumen, anggap aja kita ini orang yang minum air tadi. Ketika kita haus, minum gelas pertama pastinya puas banget. Kemudian minum gelas kedua lebih puas. Tapi udah mulai merasa oke, cukup. Kemudian gelas yang ketiga masih bisa minum karena masih merasa haus. Kemudian gelas yang keempat udah merasa oke, udah gak haus lagi, hausnya udah reda, jadi kalian memutuskan untuk berhenti minum air. Jadi ingat aja, TU maksimum, kepuasan yang maksimum, MU-nya 0. TU maksimum, MU-nya 0. Karena pada hakikatnya, buat apa orang yang udah haus, yang haus tadi minum lagi ketika dia udah merasa kenyang, pastinya udah mulai enek atau gimana kan. Nah, maka dari itulah teori perilaku konsumen, di mana ketika sudah mencapai kepuasan yang maksimum, total kepuasannya akan mulai menurun, dan akhirnya konsumen itu berhenti untuk mengonsumsi air tersebut. Oke, semoga sesi kali ini membantu dan kalian lebih mengerti tentang the law of diminishing marginal utility. Sekian dari saya. See you next time.